Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Hamidah dari kelas MJ1A. Kali ini saya akan mempresentasikan komponen-komponen penyusun komputer. Langsung saja, poin-poin pada pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian dari komputer itu sendiri, dan yang kedua yaitu komponen-komponen penyusun komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Apa sajakah komponen-komponen penyusun komputer itu? Nah, pembagian komponen penyusun komputer secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras yang memiliki wujud fisik, dapat diraba dan kasat mata. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi-bagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Berikut penjelasannya. Input device yang termasuk dalam input device ini misalnya keyboard, mouse, joystick, webcam, dan scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah ke dalam komputer. Sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang kita inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah unit input yang menjadi sebuah gerbang untuk data dari dunia luar masuk ke dalam sistem komputer. Bentuk-bentuk data yang telah diinput akan dikonversi menjadi kode-kode binary sehingga dapat dibaca oleh memori utama. Selanjutnya yaitu processing device. Nah, processing device itu sebuah perangkat pemrosesan. Jadi data yang dimasukkan melalui input device tadi selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lainnya, processing device ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device ini diantaranya itu yang pertama prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika. Yang kedua, motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan antar komponen-komponen komputer lainnya, misalnya memori, prosesor, VGA, LAN card, dan lainnya. Yang ketiga yaitu RAM, Random Access Memory, merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara. Jadi, data yang disimpan pada RAM ini bersifatnya sementara. Penyimpanan tersebut akan hilang jika komputer dimatikan. Yang keempat yaitu power supply. Power supply adalah salah satu hardware dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Jadi komponen ini fungsinya itu ya untuk mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada di dalam CPU. Fungsi utamanya yaitu mengubah arus AC menjadi arus DC, yang kemudian diubah menjadi daya untuk energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer. Selanjutnya yaitu VGA. VGA panjang dari Video Graphic Adapter. Nah, VGA merupakan sebuah standar grafis yang digunakan untuk sebuah tampilan komputer analog. Kemudian, processing device yang terakhir yaitu heatsink. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik ke
kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Oke, selanjutnya output device merupakan hardware ketiga. Apa itu output device? Ya, output device sebagai namanya, perangkat keluaran adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang telah diolah tadi, yang telah diproses tadi. Contoh dari output device ini ada monitor, printer, speaker, dan mikrofon. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan video. Contohnya saja monitor. Ini dapat mengeluarkan atau outputnya adalah berupa gambar ataupun video. Kemudian speaker berupa suara, printer berupa gambar. Selanjutnya storage device, ini adalah hardware terakhir. Storage device yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat terakhir pada hardware ini, sesuai dengan namanya, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Storage device sendiri terdiri dua macam, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage yaitu hard disk dan RAM. Sedangkan external storage misalnya adalah hard disk eksternal seperti flash disk, DVD ataupun CD, ataupun hard disk eksternal yang sekarang banyak ya. Selanjutnya software. Apa itu software? Ya, software merupakan komponen sistem komputer yang merupakan lawan dari hardware. Software komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen terpenting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke dalam hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada software system, yang kedua software aplikasi, dan yang ketiga software tambahan. Berikut penjelasannya. Yang pertama software system. Software system merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara keseluruhan. Contoh beberapa dari software system diantaranya ada Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 10, Linux, iOS, dan lain sebagainya. Software yang kedua yaitu software aplikasi. Software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Ya, software aplikasi ini tentu sering kita gunakan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer, digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya web browser, software Office seperti Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Aplikasi game, aplikasi Line, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya merupakan software aplikasi. Selanjutnya software tambahan. Software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tugas-tugas tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain-lain sebagainya. Oke, ini merupakan komponen penyusun komputer yang terakhir yaitu brainware. Sebelumnya saya akan jelaskan brainware itu apa. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer itu sendiri.
Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat, nggak ada pengaruhnya, nggak akan berjalan jika tidak dioperasikan oleh manusia yang kita sebut sebagai brainware. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer, penggunaan komputer, pengoperasian komputer. Nah, contoh dari brainware diantaranya ada programmer, sistem analis, desainer grafis, operator, administrator, animator, dan masih banyak lagi contoh-contoh pengguna dari komputer itu sendiri yang kita sebut sebagai brainware. Ya, mungkin sekian presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.